Puluhan mahasiswa asal Papua berunjuk rasa di Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Mereka menolak rencana otonomi khusus jilid 2 yang akan digulirkan pemerintah. Aksi mahasiswa yang datang dari berbagai universitas ini sebagai bentuk penolakan atas dialog dari elit politik Papua terkait rencana otonomi khusus jilid 2 yang akan digulirkan. Mereka menilai jika rencana dialog tersebut bukan sebagai aspirasi rakyat Papua secara keseluruhan. Kami tegas kepada negara bahwa jangan yang mengatasnamakan rakyat Papua, para eksekutif untuk melanjutkan proses jilid 2. Dan yang berikutnya kami meminta penuntutan hak asasi sendiri buat rakyat Papua. Ada 9 tuntutan yang dilayangkan oleh para pengunjuk rasa ini, diantaranya menolak PPRA tahun 1969 yang dianggap tidak demokratis. Dari Jakarta, Muhammad Ardiansyah Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, di masa adaptasi kebiasaan baru, sejumlah sekolah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tetap melangsungkan pembelajaran dengan bertatap muka di kelas. Selain mengenalkan lingkungan sekolah, siswa juga diajarkan menggunakan aplikasi belajar secara daring. Di masa adaptasi kebiasaan baru yang diberlakukan di Jawa Barat, Madrasah Ibtidaiyah di Ciampea, Kabupaten Bogor telah melangsungkan kegiatan belajar mengajar bertatap muka di kelas. Saking banyaknya siswa baru, satu meja diisi hingga 3 siswa. Sementara di sekolah lain untuk tingkat SMA dan SMK, pengelola sekolah memberikan waktu sepekan untuk belajar secara tatap muka di kelas. Selain pengenalan lingkungan sekolah, para siswa baru juga diajarkan menggunakan aplikasi belajar secara daring. Minggu pertama memang kami mengadakan tatap muka offline dengan penjadwalan per kelas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, itu untuk mempertemukan perwalian dengan wali kelasnya yang baru, untuk memudahkan pembelajaran daring ke depannya dan koordinasi antara wali kelas dengan siswa perwaliannya dan juga orang tua siswa. Untuk pertemuan tatap muka ini, pihak Yayasan Pelita mewajibkan siswa baru untuk mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan penggunaan masker di lingkungan sekolah. Wilayah Kabupaten Bogor khususnya di Kecamatan Ciampea saat ini masih menjadi zona merah COVID-19. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Di tengah pandemi yang belum berakhir, sekitar 60 juta anak di tanah air harus kembali belajar online dengan berbagai kendala. Di antaranya tidak tersedia gawai hingga jaringan internet yang belum merata. Nama saya Alfiatus Soleha, siswa kelas 5B SD Negeri Pademau Barat 1, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan. Sejak adanya corona, saya tidak bisa masuk sekolah lagi. Tapi itu bisa mengurangi beban ibu saya, karena bisa membantu pekerjaan ibu saya. Bapak Menteri, saya dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu. Orang tua saya hanya buruh tani. Dengan adanya corona, saya jadi bingung, karena belajarnya harus pakai HP Android. Sedangkan saya tidak punya. Saya juga merasa kasihan, karena ibu saya harus cari utangan untuk membeli paket internetnya agar saya bisa belajar di rumah. Tapi saya ingin segera masuk sekolah, ingin ketemu guru dan teman-teman saya. Meliburkan sekolah. Usai membacakan surat seorang murid SD, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim beberapa waktu lalu langsung menyapa sang murid lewat internet. Dengan polos, sang murid kembali mengutarakan perasaannya kepada Pak Menteri terkait dengan kendala belajar online di saat pandemi corona. Ya, saya sangat terhambat belajarnya karena harus pakai HP Android dan ibu saya harus mencari hutangan untuk membeli paket internetnya. Seperti dalam suratnya, Alifatus Solehah bukanlah keluarga mampu. Sang ayah hanyalah buruh tani sehingga kesulitan memberikan fasilitas internet bagi buah hatinya demi belajar online. Pakai tangan kanan. Tak hanya kendala ekonomi, tidak meratanya jaringan internet juga menjadi tantangan. Sejumlah siswa di Gerobokan, Jawa Tengah harus rela mendaki bukit agar mendapat sinyal.
Orang tua pun turut menemani demi memastikan keselamatan mereka. Usai belajar, mereka harus mengirim foto ke guru sebagai bukti. Hingga kini, pandemi corona belum berakhir dan proses belajar pada tahun ajaran baru berlanjut secara online. Kemendikbud hanya mengizinkan kegiatan belajar tatap muka di beberapa zona hijau. Artinya, sebagian besar siswa harus kembali berjuang dengan belajar online. Maret sampai akhir tahun ajaran yang lalu, kondisi masih mendadak, kondisi sangat mengagetkan, jadi semua pihak itu tidak siap. Harusnya sekarang di tahun ajaran baru, pihak pemerintah, baik pusat maupun daerah, pihak sekolah, dan orang tua menyiapkan PJJ daring ini lebih matang. Mulai dengan memperbanyak akses untuk bisa mengoptimalkan PJJ daring, dan juga para guru, para orang tua dipandu, dibimbing untuk menjalankan proses PJJ daring. Banyak siswa yang ingin kembali sekolah, begitupun pula orang tua yang tak ingin anaknya ketinggalan pendidikan. Namun hasil penelitian menunjukkan anak-anak rentan tertular corona. Kemendikbud meminta semua pihak bersabar dan berharap masa-masa sulit pendidikan di era corona ini segera berakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam semangat meningkatkan efektivitas proses belajar di rumah, Ruang Guru meluncurkan Brain Academy Online untuk mempermudah interaksi antar siswa dan guru secara langsung melalui metode live teaching dan diskusi secara daring. Brain Academy Online akan memungkinkan siswa untuk menikmati berbagai fasilitas seperti PR intensif, yaitu sesi konsultasi pelajaran via video conference call, kelas live teaching interaktif, yaitu pembahasan mata pelajaran melalui metode live teaching, konsultasi pendidikan langsung, yaitu sesi konsultasi dalam bentuk diskusi video conference call terkait cara belajar dan topik-topik lainnya. Serta ada juga kelas motivatif penunjang belajar yang akan membahas keterampilan dan soft skills. Kami harap banyak siswa dan orang tua yang dapat merasakan manfaat Brain Academy Online yang mempermudah akses bagi anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan mendapatkan bimbingan langsung dari guru, sehingga bisa menjadi alternatif belajar di rumah yang mudah, efektif, dan tentunya terjangkau. Simpati dan dukungan terhadap perjuangan tenaga medis terus mengalir dari banyak pihak. Tidak hanya alat pelindung diri, makanan siap saji juga turut diberikan kepada petugas medis untuk membantu mereka saat bertugas merawat pasien COVID-19. Dukungan dalam bentuk donasi terhadap para petugas medis yang menangani virus COVID-19 dari masyarakat terus mengalir ke rekening MNC Peduli. Hasil donasi ini langsung disalurkan kepada rumah sakit dalam bentuk alat pelindung diri maupun makanan siap saji. Kali ini MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia memberikan ratusan makanan siap saji untuk tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi dan Rumah Sakit Umum Marzuki Mahdi. Kedua rumah sakit ini merupakan rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Bogor. Inisiatif kami dengan PPA Produser Pangan Asia, di mana kita membantu UMKM dalam bidang F&B untuk jadi kita beri mereka dana, mereka berikan kita makanan siap saji yang kita salurkan ke berbagai macam rumah sakit, berbagai macam panti asuhan, panti jompo, seperti itu. Kami sangat berterima kasih sekali apapun bentuk bantuannya. Bagi kami tenaga medis yang di lapangan itu sangat dibutuhkan sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada MNC Peduli ya atas sumbangan dan bantuannya untuk teman-teman dari tenaga medis di Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor. Perjuangan tenaga medis melawan virus COVID-19 masih panjang. Anda dan seluruh masyarakat Indonesia bisa ikut membantu para tenaga medis dengan berdonasi melalui rekening MNC Peduli yang tertera di layar kaca Anda. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.